Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 TT4706. Di sini kami akan mempresentasikan Project Based Learning dengan judul Exploratory Data Analysis dan Regresi Linear Sederhana. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengenal dulu nggak sih sama anggota kita. Nah, di sini dengan saya sendiri yaitu Andini Sabrina Eka Putri dengan NIM 101012330047 dan teman saya yaitu Vicky Dia Sabrina dengan NIM 101012330136. Lalu dengan Amanda Syamsabila Hidayat dengan NIM 101012300322 dan yang terakhir yaitu Camelia Florentina Borutarigan dengan NIM 101012300216. Adapun hal-hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat yaitu pembahasan mengenai Hi22 dan Hi23, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Check this out ya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Project Based Learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada pemecahan masalah secara berkelompok dengan mengutamakan pemikiran kritis dan juga kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam PBL ini kita menggunakan dua materi yaitu Exploratory Data Analysis atau EDA dan Regresi Linear Sederhana. EDA meliputi analisis dalam melalui pengukuran ukuran statistik seperti sentral tendensi, variasi, pembuatan stem plot, box plot, serta identifikasi pencilan. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara menentukan central tendency dan variation measurement. Yang kedua, apakah data yang didapat pada box plot terdapat pencilan. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan perhitungan pada regresi linear sederhana. Baik, adapun tujuan dari PBL ini yaitu yang pertama menentukan central tendency untuk menganalisis pola distribusi data. Lalu yang kedua untuk menentukan variation measurement untuk mengukur keragaman data. Lalu yang ketiga membuat stem plot dan box plot untuk mengidentifikasi jenis dan posisi outlier dalam data kuis. Dan yang terakhir melakukan analisis simple linear regresi termasuk menentukan persamaan, menggambar grafik dan merancang prediksi. Lalu adapun manfaatnya yaitu manfaat dari proyek ini adalah untuk mengetahui tingkat variasi dalam data serta mengenali data yang tidak wajar atau disebut juga sebagai outlier agar analisis yang dilakukan itu lebih akurat. Selain itu, kegiatan ini juga membantu dalam menggunakan regresi linear sederhana untuk membuat prediksi dan menyelesaikan masalah sekaligus melatih kemampuan menganalisis data dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Oke, di sini aku bakal jelasin pembahasan kuis Ki22 yaitu di sini terdapat data Ki22 yang mana dari data ini kita akan menghitung central tendency measurement yaitu yang pertama ada mean yang mana rumus mean itu jumlah dari keseluruhan data dibagi dari banyaknya jumlah data yang mana di sini hasilnya itu adalah 47,9. Lalu yang kedua kita mencari modus, yaitu modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Di sini nilai yang paling banyak muncul dari data Ki22 yaitu ada 15,5, ada 18, ada 20, ada 41,5 dan ada 100. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngebahas gimana sih rumus dari Hi1, Hi2 dan Hi3. Untuk ketiga rumus tersebut itu sebenarnya sama. Untuk Hi1 yaitu rumusnya 1 dalam kurung N plus 1 per 4. Untuk Hi2 yaitu 2 dalam kurung N plus 1 per 4, untuk Hi3 yaitu 3 N plus 1 per 4. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh di kuartil 1 Hi22. Nah, untuk kuartil 1-nya yaitu rumusnya 1 dalam kurung 40 plus 1 per 4. Kenapa 40? Karena di Hi22 itu ada 40 jumlahnya data. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil 10,25 karena di belakang angka ada koma, maka kita eksekusi lagi nih. Jadi data ke-10 ditambah data ke-11 dikurangi data ke-10 dikali 0,25. Nah, mendapatkan hasil 24,5 gitu. Jadi untuk hasil dari Hi1 sendiri yaitu 24,5. Hi23 sama Hi3 itu sama aja rumusnya gitu. Kita tinggal masukin, kalau di belakang angka itu ada koma, maka kita eksekusi lagi. Sedangkan kalau cuma contoh nih, hasil dari 1 dalam kurung N plus 1 per 4 itu cuma kayak 10 hasilnya, berarti kita langsung nyari data ke 10 itu berapa gitu sobat. Oke, lalu selanjutnya ada
perhitungan midrange, yang mana rumus dari midrange itu sendiri X small ditambah X large per 2. Di sini hasilnya terdapat 55. Lalu selanjutnya ada perhitungan midrange, yang mana rumusnya itu Q1 ditambah Q3 per 2, yang mana hasilnya 42,9688. Nah, di sini aku bakal ngebahas 3 hal, yaitu range, IQR, sama SIQR. Untuk range sendiri, dia punya rumus X large dikurangi X small, di mana data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Untuk Hi22, data yang paling besar itu 100. Nah, untuk data yang paling kecil itu 10. Jadi 100 dikurangi 10 itu hasilnya 90. Untuk IQR sendiri, yaitu rumusnya Hi3 dikurangi Hi1. Nah, untuk Hi3 dan Hi1 tadi kan udah dibahas ya di sebelumnya. Kita juga udah dapat hasil. Nah, kita tinggal masukin nih Hi3-nya berapa dan Hi1-nya berapa. Di Hi22 ini untuk hasil kuartil ketiga, yaitu hasilnya 61,4375 dikurangin 24,5, di mana 24,5 ini kuartil pertama. Nah, hasil dari IQR sendiri yaitu 36,9375. Selanjutnya yaitu SIQR, di mana rumus SIQR sendiri yaitu IQR per 2. Kan kita tadi udah dapet nih hasil IQR berapa. Nah, kita masukin nih hasil IQR kan tadi 36,9375. Habis itu dibagi 2. Nah, hasilnya yaitu 18,4688. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai variasi, di mana nilai Q22 dikurang dengan X bar, di mana nilai X bar ini merupakan nilai mean yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu data Q22 dikurang dengan X bar lalu dipangkatkan 2, yang mana nanti menghasilkan jumlah 25327,9. Nah, dari jumlah ini dimasukkan ke dalam rumus variasi, yaitu data Q22 dikurang dengan X bar yang dipangkatkan 2 per N-1, lalu menghasilkan hasilnya yaitu 649,433. Nah, setelah menghitung nilai variasi, kita mencari nilai standar deviasi, yang mana rumusnya S sama dengan akar S kuadrat, yaitu hasilnya 25,484. Berikut adalah stemplot dari data Q22. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngebahas mengenai box plot. Untuk box plot sendiri, kita harus tahu data dari one step, two step, LOF, LIF, UOF, UIF, Hi1, Hi2, dan Hi3. Nah, untuk rumus dari one step sendiri yaitu setengah dikali IQR, untuk two step yaitu 3 dikali IQR, untuk UOF yaitu Hi3 ditambah two step, untuk UIF yaitu Hi3 ditambah one step, untuk LOF yaitu Hi1 dikurangin two step, dan untuk LIF yaitu Hi1 dikurangin one step. Setelah kita tahu nih hasil dari data-data tadi, kita masukkan ke box plot apakah ada pencilan atau enggak gitu. Nah, di data Hi22 ini, karena kita udah masukin data nih Hi1, Hi2, Hi3, dan lain-lain itu, kita lihat nilai maksimum sama nilai minimum apakah melebihi mild outlier. Karena di Hi22 ini nilai dari Xmax dan Xmin-nya tidak melebihi dari mild outlier, maka di Hi22 ini tidak ada pencilan. Pada pembahasan Q23 ini terdapat 40 data. Yang pertama, kita akan mencari min-nya dengan rumus X bar. X bar adalah sigma X per N, di mana sigma X itu jumlah dari keseluruhan data dan N banyaknya data. Dan hasilnya 45,60825. Yang kedua, kita akan mencari modus. Modusnya itu 42 dan 43,5. Selanjutnya aku mau ngejelasin pembahasan Q23 mengenai cara mencari kuartil 1, 2, dan juga 3. Yang kita ketahui bahwa rumusnya itu data yang kita cari dikali N plus 1 per 4. Nah, aku mau ngejelasin salah satunya yaitu di Q1-nya. Nah, data ke-1-nya dikali 40 plus 1 per 4. Kenapa sih 40? Karena data dari kuis 23 itu jumlahnya 40. Kita dapetin hasilnya 10,25. Nah, lalu kita cari Q1-nya yaitu X10,25 sama dengan X10 plus X11 min X10, dimana data sesudah dikurangi data sebelum dan dikali 0,25. Kenapa dikali 0,25? Karena data yang kita dapetin tadi 10,25, sedangkan kalau misalkan datanya 10,75 berarti dikalikan 0,75. Nah, udah tuh dapat hasilnya, dapetin hasilnya 25,875.
Begitupun cara mencari kuartil 2 dan juga kuartil 3. Data kedua dikali 40 plus 1 per 4. Dan kuartil 3 yaitu data ketiga dikali 40 plus 1 per 4. Yang keempat itu kita mencari mid range dengan rumus X small plus X large per 2 dengan hasil 50. Dan yang kelima itu kita mencari mid hang dengan rumus Q1 plus Q3 per 2 dengan hasil 46,625. Nah teman-teman, sekarang aku mau jelasin cara mencari range, IQR dan SIQR. Yang pertama aku mau jelasin cara mencari range yaitu X large dikurangi X small, dimana X large-nya itu 100 dikurangi X small-nya itu 0 dan hasilnya itu 100. Nah yang kedua itu IQR, dimana rumusnya itu Q3 dikurangi Q1, kita dapetin tadi hasilnya dari Q3 itu 67,375 dan dikurangi Q1-nya itu 25,875 dan kita dapetin hasilnya 41,5. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga cara mencari SIQR yaitu Q3 dikurangi Q1 per 2, dimana Q3 dikurangi Q1-nya yaitu tadi 41,5 per 2. Kita dapetin hasilnya 20,75. Kali ini kita akan membahas variasi. Data Q23 dikurang X bar, lalu data Q23 dikurang X bar dikuadratin. Nah, kita masuk ke rumus variasi yaitu data Q23 dikurang X bar dikuadratin per N-1 dengan hasil 659,587. Lalu standar deviation-nya S sama dengan akar S kuadrat yaitu hasil dari variasi yang di atas dengan hasil 25,682. Berikut adalah stempel dari data Q23. Selanjutnya aku mau menjelaskan tentang menentukan box plot itu kayak gimana. Nah sebelumnya kita harus cari tahu dulu UOF, UIF, LOF, dan LIF-nya. Nah tapi kita harus cari tahu dulu juga one step dan two step-nya karena nanti akan dipergunakan di rumus-rumus yang tadi. Nah untuk mencari one step-nya itu kayak gimana sih Kak? Cara carinya yaitu 1,5 dikali IQR yang tadi kita udah cari. Nah selanjutnya itu untuk two step, bedanya yaitu two step itu dikali 3, jadi 3 dikali IQR. Nah udah dapetin hasilnya tuh, kita lanjut untuk mencari UOF. Nah UOF itu sendiri rumusnya yaitu Q3 ditambah two step. Nah untuk selanjutnya itu UIF, rumusnya Q3 plus one step. Nah udah dapetin UOF dan UIF-nya, lanjut mencari LOF. Nah LOF itu rumusnya Q1 dikurangi two step. Nah langsung lanjut ke LIF. LIF itu rumusnya Q1 dikurangi one step. Udah nih kita dapetin hasilnya semuanya, lalu kita gambarkan ke masukkan ke dalam box plot tadi. Sama seperti pembahasan Q22, kita juga tidak ada pencilan dalam data ini karena tidak melebihi mild outlier. Pada pembahasan regresi kita akan memasukkannya pada tabel, di mana di tabel itu terdapat XI, YI, XI kali YI, XI kuadrat, dan YI kuadrat, di mana XI itu Q22 dan YI itu Q23. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 rumus, di mana yang pertama itu beta dengan rumus sebagai berikut dengan hasil 0,5565. Yang kedua itu alfa dengan rumus sebagai berikut dengan hasil 18,9477. Dan yang ketiga itu y bar dengan rumus sebagai berikut dan hasilnya itu 18,9477 plus 0,5565 x bar. Halo sobat peluang, di sini aku bakal membahas soal prediksi, yaitu ada 2 soal di mana soal prediksi ini kita mencantumkan atau memasukkan nilai atau data yang gak ada di Hi22 dan Hi23. Nah untuk soal prediksi yang pertama yaitu pada saat seseorang mendapatkan nilai sebesar 11 pada kuis 22, prediksi nilai yang didapat pada kuis 22 itu berapa? Nah, kenapa kita ngambil 11? Karena memang 11 itu nggak ada di Hi22. Nah, kita masukkan ini di rumus yaitu Y bar sama dengan alfa ditambah beta dikali X bar. Nah, kita masukin nih X barnya tadi itu 11 kan. Nah, kita masukin ke data. Nah, didapatkan hasil yaitu 25,0692.
Selanjutnya, pada soal prediksi yang kedua yaitu kita masukin nilai X bar-nya yaitu 75 karena nilai 75 itu tidak ada di Hi22. Nah, kita masukin nih tadi kayak rumus tadi yaitu alfa ditambah beta dikali X bar di mana mendapatkan hasil 60,68. Selanjutnya pembahasan regresi di mana aku mau ngejelasin tentang koefisien korelasi. Rumusnya itu rho sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Lalu kita masukkan data-datanya dan kita dapatkan hasilnya rho sama dengan 0,4359. Oke, lanjut ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari PBL ini yaitu penelitian ini menggunakan pengukuran sentral tendensi dan variasi untuk menganalisis data kuis Ki22 dan Ki23 yang divisualisasikan dalam bentuk stem plot dan box plot guna menggambarkan distribusi data serta mendeteksi outlier melalui box plot. Lalu yang kedua ada analisis regresi linear yaitu untuk menunjukkan hubungan antara kuis 22 sebagai variabel bebas dan Ki23 sebagai variabel terikat. Nah, persamaan regresi yang dihasilkan ini memudahkan prediksi dengan model yang menunjukkan hubungan linear yang cukup baik. Hasil perhitungan yang divisualisasikan dalam grafik regresi beserta sebaran datanya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you sobat.